dan saya sudah klik record dan sudah jalan silahkan untuk dimulai. Mohon maaf saya oke karena memang jalan tidak bagus. Oke, siap. Ada udah yang Pak sendiri. Oke, siap. Kecil bagang. Sudah mulai rekam. Oke, Bu Putu kita. Oke, siap. Mulai rekaman. Ya, baik. Selamat sore, Ibu Oki. Selamat sore, Ibu Putu. Bagaimana kabarnya Ibu Oki hari ini? Ya, puji Tuhan Ibu Putu, baik-baik saja kabarnya. Ibu Putu bagaimana kabarnya? Ya, setelah saya juga dalam kondisi sehat dan juga kondisi baik-baik saja. Ada apa ini tumben hubungi saya ini? Apa ada mau bincang-bincang atau mau curhat? Iya, Ibu Putu, ini saya mau pingin curhat cerita-cerita sedikit. Kira-kira Ibu Putu ada waktu kok? Tentu saja saya ada waktu. Silakan Ibu kalau mau curhat, saya juga siap Terima menerima. kasih. Itu begini Ibu Putu, saya ada mengalami sedikit masalah kendala. Baik, Makanya saya masalah minta apa bantuan yang Ibu Ibu Putu. hadapi? Begini, saya ini kalau saya tidak ketika menyelesaikan tugas itu saya selalu terlambat. Maksudnya tidak bisa meminat suatu saya ini. Apa saja semua saya, apalagi sekarang saya ada ini PPG ini macam waktunya saya itu macam terbengkalai sekali. Maksudnya mau kerja apa aja, maksudnya saya suka-suka menunda pekerjaan itu. Oh, baik, baik. Kadang-kadang menumpuk pekerjaannya saya ini. Ya, iya, 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 iya. Jadi, kalau saya tangkap ini Ibu merasa kurang bisa memanajemen waktu, seperti itu ya? Kira-kira kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu laksanakan sampai Ibu susah dalam membagi waktu? Dan kemudian kira-kira apa yang Ibu ingin capai begitu, dalam kegiatan-kegiatan itu sebenarnya? Saya kan tugas di sekolah lah, belum lagi di rumah-rumah dengan anak-anak, belum lagi nanti, apalagi sekarang ada kegiatan CGP, ini Ibu, aduh. Jadi macam ini tugas berat. Jadi makanya akhir-akhir ini kalau saya punya tugas tuh banyak yang lambat saya kerjakan. Gitu. Iya, 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 iya. Baik, baik. Dan Jadi saya suka menunda pekerjaan, itulah jeleknya itu. Maksudnya saya suka menunda pekerjaan. iya, iya, iya. Baik, jadi menurut Ibu, Ibu suka menunda pekerjaan ya, jadi akhirnya, Ibu merasa kebingungan sendiri ketika tugas-tugas sudah tertumpuk. Nah, itu merasa kok saya lemah dalam memanajemen waktu, seperti itu ya. Nah, memang kalau untuk memanajemen waktu dengan baik itu memang sulit sih, Ibu. Perlu untuk komitmen untuk kita bisa menjalankannya, seperti itu. Nah, kira-kira, untuk bisa Ibu memanajemen waktu dengan baik, apakah Ibu memiliki solusi seperti itu? Untuk Itu bisa sudah. Ibu memanajemen waktu dengan baik? Setelah saya merefleksi, saya berpikir, akhirnya saya menemukan solusinya bahwa saya harus melakukan skala prioritas terhadap semua kegiatan saya. Seperti contoh misalnya, saya kan sebagai guru, baru sekarang ada ikut CGP, guru penggerak ini. Terus lagi dalam rumah tangganya saya juga, ya ketika saya paginya saya ke sekolah gitu, ya saya melakukan tugas saya di sekolah.
Kalau pas ada jam-jam kosong gitu kan saya bisa kerja, saya punya tugas sebagai CKP sebenarnya. Atau pas pulang sekolah 1-2 jam bisa. Di rumah saya kembali lagi, ya itu saya bertemu dengan anak-anak. Nah, waktu saya bersama anak-anak, bersama keluarga. Itu sih yang saya maksudnya, saya rencananya seperti begitu. Putu. Iya, iya, iya. Baik, memang benar sekali yang Ibu katakan ya. Jadi ketika kita di sekolah, kita memang harus fokus dengan tugas sekolah. Kemudian, tapi ketika Ibu ada waktu luang di sekolah bisa Ibu kerjakan tugas-tugas dari guru penggerak. Memang tugas guru penggerak juga banyak ya, saya juga alami itu. Kemudian di rumah juga memang harus lebih fokus di keluarga. Biar keluarga juga tidak merasa tertinggal. Betul sekali Ibu. Tapi kira-kira solusi lain lagi agar tadi Ibu katakan dengan melihat skala prioritas ya. Jadi betul sekali kita bisa memilih skala prioritas yang kita inginkan lebih dulu dikerjakan yang mana. Nah, kira-kira selain itu ada lagi tidak solusi yang lain selain kita lihat skala prioritas, apalagi? Ya itu Ibu, selain skala dengan saya menyusun skala prioritas, berarti saya harus, dalam diri saya itu harus ada niat Ibu. Niat kan sama saja kalau saya misalnya susun skala prioritas, saya niat dalam diri memang tidak mau berusaha, memang pasti tidak bisa. Jadi makanya saya harus berusaha untuk bisa membagi waktu saya. Jadi waktu saya yang memang betul-betul untuk keluarga ya keluarga, saat untuk keluarga, ketika dia saya di sekolah ya sebisa mungkin, ya memang kan namanya sebagai di sekolah itu merupakan tugas pokok saya. Jadi memang harus saya kerja, itu tanggung jawab saya yang harus saya kerjakan. Jadi itu selain tadi saya menyusun skala prioritas, berarti saya harus konsisten. Yang kemarin saya malas-malas, saya tidak boleh malas-malas lah itu. Harus punya prinsip. Ya, harus ada Benar-benar. prinsip bahwa ya saya harus ini rajin gitu. Harus bisa membagi waktu. Padahal kalau saya pikir-pikir ini Ibu Putu bisa sih sebenarnya. Cuma itu karena ada faktor malas dalam diri saya itu. Jadi itu perlu memang harus saya rubah betul-betul itu Ibu Putu. Iya, iya, benar sekali Ibu, luar biasa Ibu Oki sudah bisa mengetahui kalau memang rasa malas itu bisa membuat kita kurang memanajemen waktu dan memang betul sekali Ibu Oki harus ada konsisten dalam melakukan skala prioritas itu. Jadi betul sekali, benar sekali yang Ibu katakan. Nah, bagaimana kalau seandainya ketika Ibu membuat atau ketika Ibu sudah menyusun skala prioritas, nah tiba-tiba terjadi kan kita tidak pernah tahu ya ada gangguan atau hambatan begitu. Saat Ibu sekarang ingin laksanakan tugas tiba-tiba tugas di sekolah misalnya tiba-tiba ada gangguan dan hambatan yang terjadi begitu. Bagaimana kira-kira solusi dari Ibu Oki menghadapi hal tersebut? Nah itu. Ya misalnya ini apa itu teh? Misalnya ada gangguan ya, misal ada acara keluarga gitu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Acara keluarga, pada saat itu memang harus ke sekolah, ada acara keluarga. Ya otomatis sih kita memang harus prioritas sudah. Kalau memang itu ya kita prioritas tugas kita sebagai guru. Di sekolah harus diutamakan itu. Di sekolah memang benar-benar kita harus melaksanakan ya kita lakukan tugas kita di sekolah. Setelah itu kan kita bisa izin dan setelah itu kita urusan keluarga gitu. Ya itu sih rencana saya bahwa saya begini memutuskan tugas saya, tugas pokok saya. Iya, jadi benar sekali Ibu ya. Jadi ketika ada gangguan seperti contoh ada acara keluarga memang tetap kita harus utamakan dulu tugas sekolah, tapi setelah itu baru kita ke acara keluarga atau ke kegiatan-kegiatan yang lain. Dan memang betul, jadi skala prioritas itu selalu harus dilihat. Luar biasa sekali Ibu. Jadi saya rasa Ibu sudah bisa menemukan permasalahan, solusi ya, solusi dari permasalahan yang Ibu Oki hadapi ini. Nah, kemudian kapan kira-kira Ibu mau terapkan, nah, solusi atau strategi yang Ibu katakan tadi ini?
Iya pasti. Saya harus terapkan itu dalam sikapnya. Besok harus sudah bisa lakukan. Jadi saya harus bisa konsisten sudah dengan apa ya, berkomitmen lah dengan apa yang sudah saya rencanakan. Mantap. Tujuan saya supaya Berarti tercapai. Berarti besok Ibu sudah harus bisa menjalankan ya, sudah harus bisa Iya, iya. berkomitmen menjalankan, skala prioritas yang Ibu buat begitu ya. Luar biasa Mm. sekali Ibu. Kemudian, kira-kira dalam melaksanakan skala prioritas ini, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan atau dalam melaksanakan skala prioritas Ibu? Sehingga Ibu bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya, otomatis ini ya rekan-rekan guru, ya. Rekan-rekan guru, keluarga saya, Mhm, ada teman-teman gitu ya dari rekan guru ya. Saya harapkan bahwa ketika apa saya berhalangan atau apa gitu minta izin, nah, itu mereka bisa membantu saya gitu ya untuk bisa menyendel tugas saya seperti itu. Kayak macam keluarga saya ya anak-anak ya mereka mendukung saya ketika saya tidak bersama mereka ya mereka harus mengerti bahwa saya kan tidak punya tugas pokok saya gitu kan. Jadi ketika tidak bersama mereka mereka harus mengerti. Itu saya sangat mengharapkan sekali gitu ya. ya benar. Jadi di sini ada kerjasama ya di antara Ibu dengan Mm, rekan-rekannya Ibu. Ketika Ibu misalnya ada halangan bisa saling bekerja mm. sama, berkolaborasi ya, benar sekali Ibu dan adanya pengertian dari keluarga, ya benar sekali. Nah jadi saya rasa Ibu sudah bisa, melihat ya kekurangan dan juga kelebihan yang Ibu miliki dan bisa memecahkan sendiri permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang ini? Perasaan saya ibu saya senang ibu. Saya senang kan bisa sudah ada temukan solusi. Kalau kita saya pendam sendiri, saya pikir-pikir sama kepala juga ikut sakit. Tapi setelah bercerita dengan ibu, saya jadi lega, plong gitu ibu. Jadi itu, terima kasih ibu karena sudah bantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan itu saya berkomitmen sudah untuk berubah ke Ya, oke. depannya. Mm-mm. Jadi nanti kapan lagi kita bisa ketemu untuk saya mendengar ini komitmen yang sudah Ibu buat, kan mulai besok sudah dijalankan ya. Jadi Ibu akan berkomitmen untuk menjalankan manajemen waktu dengan baik. Nah, kira-kira kapan lagi saya mau bisa mendengarkan ceritanya Ibu kalau Ibu sudah menjalankan komitmen yang Ibu buat ini? Nanti kita akan komunikasi dengan ibu. Nanti saya akan telepon ibu dan saya akan bercerita kepada ibu tentang keberhasilan dari komitmen saya ini. Oke, oke. Saya Iya. tunggu kita sambil makan bakso di warung Oh bagaimana? iya, boleh ibu kita sambil makan bakso karena kalau perut kosong otak juga bisa kosong. Iya, betul sekali Nah, itu Ibu. Oke, saya kita isi sependapat. perutnya supaya Betul. otaknya juga bisa ikut terisi ibu. Ya Iya, nanti iya, benar, kita benar, saling benar. kontak. Terima kasih banyak Ibu Putu Baik, sudah terima membantu kasih. saya. Iya, sama-sama Ibu Ya, Oki. ya. Selamat Ketemu. sore. Sore Ibu Putu. Selamat sore Ibu Oki. Saya tunggu nih. Iya, Sekarang saya lagi. oh iya. Punya nih sekarang. Selamat sore Ibu Putu. Selamat sore Ibu Oki. Bagaimana kabar Ibu Putu? Kabar baik. Bagaimana kabarnya Ibu Oki? Ini makin cerah Ayo, sampai hari ini nih. ya saya memang makin semangat dan cerah Ibu. Saya bahagia dan cinta terus. Iya, Oh iya Ibu, kira-kira kenapa tadi saya lihat ada chat saya di WA. Bagaimana Ibu Putu? saya perlu teman bercerita Ibu. Tahu sudah kita ini apalagi saya tugas di kampung dengan ya permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oke. Kira-kira apa Ibu harap dari obrolan kita hari ini? Saya sih berharap bisa dapat solusi atau strategi begitu Ibu ya, yang saya bisa dapatkan ketika kita berbicara, bincang-bincang. Karena
masalah saya ini ya, mungkin teman-teman guru lain juga mungkin merasakan, biasa di kelas ini, saya merasa bagaimana ya, Ibu, kurang bersemangat untuk mengajar, begitu, Ibu. Oh, Ibu kurang bersemangat ini mengajar. Iya, Kira-kira apa Ibu. penyebabnya? Kenapa Ibu sampai kurang bersemangat dalam mengajar? Begini, ini kan saya guru mata pelajaran IPA toh Ibu, jadi saya kalau masuk kelas ini, saya lihat ini anak-anak muka-muka mengantuk, kemudian ada juga yang sibuk dengan HP, gadgetnya mereka masing-masing. Jadi ketika kalau kita lagi menjelaskan, lihat mereka muka mengantuk, jadi akhirnya terbawa begitu, saya juga kayak kok saya rasa mengantuk Iya, juga iya. begitu kan Ibu ya. Jadi akhirnya saya juga tidak semangat begitu melihat mereka tidak semangat, akhirnya saya juga tidak semangat untuk masuk kelas. Ah, oke, tadi Ibu bilang anak-anak mengantuk. Maksudnya kenapa sampai anak-anak? Pasti ada penyebab kenapa mereka sampai mengantuk, mereka tidak semangat, pasti ada dia punya penyebabnya itu. Memang sih kalau saya pikir ya Ibu ya, saya Mm-mm. pikir ini kan kalau pelajaran IPA saya ini di siang hari, jadi pas-pas memang jam-jamnya mengantuk begitu kan, Iya, iya. dari jam 11 sampai dengan jam 1 begitu ya. Jadi itu setelah jam istirahat, kita tahu bersama kalau habis makan kita mengantuk toh. Jadi mungkin apakah itu juga sih yang penyebabnya anak-anak mengantuk. Jadi ketika untuk menghilangkan rasa mengantuk akhirnya mereka bermain HP. Bisa juga ya, saya baru berpikir seperti itu, Ibu. Oke, Ibu bilang anak-anak mengantuk, suka main HP. Kira-kira apa sih yang akan Ibu buat supaya anak-anak itu bisa semangat, maksudnya tidak mengantuk, gitu. Supaya Ibu juga semangat maksudnya. Iya sih juga, Ibu. Kalau untuk saya pribadi sih, kalau saya dulu ya, kalau belajar itu kalau dikasih permainan atau kita menyanyi, itu rasa mengantuk kan pasti hilang. Nah, Iya, saya iya. juga ingin menerapkan seperti itu, Ibu. Jadi saya akan sebelum kita mulai belajar, saya akan ajak mereka bernyanyi. Kebetulan saya baru ingat saya ada lagu terkait dengan kebetulan karena ini IPAS ya, Bu ya. Jadi kita ada pelajaran ekosistem. Saya punya lagu tentang komponen ekosistem. Saya mau coba sih lakukan di anak-anak, menyanyi bersama mereka di awal sebelum kita mulai belajar dan ketika kita sudah tengah pembelajaran itu saya akan selingi juga dengan games atau permainan seperti itu, Ibu. Jadi sepertinya pasti saya yakin anak-anak bersemangat karena dulu waktu saya SMA kalau sudah guru-guru ajak kita bermain atau menyanyi itu saya Hmm. semangat lagi begitu, Ibu. Betul, saya akan lakukan coba saya terapkan di anak-anak saya, Ibu. Oh, kira-kira Ibu bilang tadi permainan dan games. Kira-kira permainan games model apa yang akan Ibu terapkan sehingga bisa membuat anak-anak itu semangat belajar, antusias mengikuti pelajaran? Nah, saya rencananya sih buat games, perebut-rebut spidol begitu, Ibu. Jadi Hmm. mereka berkelompok, misalnya satu kelompok ada 4 orang. Jadi kita taruh spidol di tengah-tengah. Nah, kita pertama ini permainannya apa, fokus ya, fokus atau konsentrasi dia. Jadi pertama saya mau tunjuk dulu kening begitu, kepala, rambut, apa, terakhir baru spidol, ambil spidol. Nah, jadi itu kan mengajarkan mereka untuk fokus dan konsentrasi sih Ibu. Saya rencananya permainan seperti itu yang permainan-permainan lain mungkin saya akan cari lagi di YouTube, saya pelajari. Kayaknya di YouTube pasti banyak itu permainan-permainan yang memang untuk fokusnya siswa begitu, agar fokus siswa kembali lagi. Iya, bagus sekali itu Ibu Putu. Itu anak-anak bisa semangat games, permainan, anak-anak bisa semangat. Kira-kira mungkin ada metode lain apa mungkin? Ada trik-trik, teknik lain lagi yang bisa Ibu Putih lakukan selain itu games dengan bernyanyi supaya anak-anak itu bisa fokus. Iya. Mungkin ada Nah, yang saya lain juga lagi. ini mau menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Memang selama ini kan saya mengajar ini kalau bisa dikatakan ya monoton sih, saya menyamakan Hmm. semua anak-anak saya begitu ya, baik yang misalnya yang ya istilahnya gaya belajarnya audio, itu saya samakan dengan yang visual, kemudian eee, apa istilahnya, minatnya mereka juga saya tidak pernah lihat begitu. Jadi, eee,
awal nanti saya akan lakukan asesmen untuk melihat minat mereka, kemudian saya akan ajak mereka untuk membuat project, jadi seperti itu. Cuma projectnya ini saya akan menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi di situ kita terapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi ketika mereka belajar atau membuat project, mereka membuat sesuai dengan yang mereka inginkan. Saya yakin pasti mereka akan semangat. Jadi selain saya membuka dengan menyanyi, membuat permainan, saya juga akan mengajak mereka belajar untuk menemukan atau belajar sesuai dengan minat yang mereka inginkan, seperti itu, Ibu. Wih, hebat sekali itu Ibu Putu. Kira tadi Putu bilang membuat project, ha? Iya, Kira-kira benar. project apa sih yang misalnya yang Ibu Putu mau buat ini? Nah, kayaknya kalau nanti saya akan tanya ya, karena kita kan bicara tentang ekosistem ya Ibu ya. Jadi nanti saya akan suruh mereka membuat proyek bagaimana jika terjadinya perubahan begitu ya, perubahan ekosistem atau terjadinya pencemaran kan, kalau pencemaran adanya perubahan ekosistem. Cuma nanti mereka membuatnya itu adalah mereka pengamatan di lapangan terkait dengan perubahan ekosistem atau pencemaran yang terjadi pada ekosistem. Nah, pada saat mereka mempresentasikan, mereka bisa memilih apakah mereka bisa mau buat video, apalagi kan sekarang anak-anak suka main HP ya, seperti yang saya bilang, Ya, mereka betul. suka sekali HP. Bisa mereka buat video, baru mereka di video itu mereka bisa jelaskan atau bisa diisi tulisan-tulisan begitu, atau bisa juga mereka buat poster. Dan ada anak-anak saya lihat juga suka menggambar, suka foto-foto, itu bisa juga mereka untuk poster, kemudian bisa juga untuk buat model ekosistem untuk anak-anak yang kinestetik ya Ibu ya, bisa saya buat untuk suruh mereka buat model-model ekosistem, kemudian bisa juga dengan saya suruh mereka ada yang misalnya yang suka menulis ya buat laporan secara tertulis. Seperti itu Ibu, itu yang ingin saya lakukan nanti. Jadi hebat sekali saya sudah dengar dari tadi ini macam bagus sekali semua perencanaan Ibu Putu. Kira-kira hal itu tuh kapan so Ibu akan lakukan? Rencananya, rencana aksinya apa? So, Rencana gimana, kapan? minggu depan inilah saya harus sudah bisa laksanakan Mm-mm. Ibu. Jadi sekarang mulai besoknya saya harus lancang, sudah ada punya modul ajar. Saya akan lancang seperti yang saya katakan tadi. Saya akan buat dengan diawali dengan menyanyi, baru ada permainan, dan saya akan buat model pembelajaran berbasis project begitu. Berbasis Mm-mm. project pendekatan berdiferensiasi. Jadi saya yakin minggu depan saya sudah bisa lakukan ini kegiatan. Jadi saya hebat sekali Ibu Putu. Saya sangat-sangat salut dengan semua ide-ide Ibu Putu. Terus yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu harapkan? Sudah dukungan dari siapa-siapa saja yang Ibu harapkan agar rencana Ibu tadi ini bisa terlaksana. Baik Ibu, jadi nanti saya sih berharap ya dukungan yang pertama itu datang dari kepala sekolah saya sendiri, kemudian kedua itu adalah dari orang tua siswa untuk bisa mendukung juga anak-anak ketika melaksanakan proyeknya, dan yang pasti nanti saya akan berkolaborasi sih Ibu dengan teman saya, kebetulan ada teman saya juga yang baru habis PPG, dan beliau ini saya lihat sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga. Jadi nanti saya akan sharing dengan teman saya ini bagaimana, namanya Ibu Santi. Jadi nanti saya akan sharing dengan Ibu Santi. Saya akan belajar juga dari dia bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek tadi. Seperti itu Ibu. Ya, bagus. Jadi melakukan kolaborasi ya Ibu ya. Nah, itu Iya, bagus iya sekali. betul. Jadi apa Ibu lakukan nanti berarti Ibu bisa berbagi lagi kepada teman-teman. Ya, Gitu tentu loh. saja Ibu. Jadi Nah, kalau saya sudah berhasil untuk nah, menerapkannya, saya pasti akan berbagi dengan teman-teman yang lain, nah, sehingga kita di sekolah ini pembelajaran lebih hidup lagi. Karena memang iya, kalau kita anak-anak tidak semangat, otomatis kita juga guru tidak semangat. Nah, jadi iya, kalau betul, ketika betul, mereka betul. semangat, pasti kita semangat Mm-mm. begitu. Betul, betul itu Oke, Ibu. mm-mm. Mantap sekali Ibu Putu. Jadi dari percakapan tadi ini Ibu Putu sudah temukan solusinya.
Kira-kira bagaimana perasaannya Ibu ketika kita curhat-curhat tadi ini? Aduh, terima kasih sekali Ibu. Oke, sudah dengar curhatan saya. Jadi tadi saya memang sempat, aduh kenapa ya ini anak-anak kok tidak semangat dan sebagainya. Hmm. Tapi setelah curhat dengan Ibu, akhirnya saya berpikir, oh iya ya betul ya, ternyata kelemahan saya ada di sini. Jadi saya sudah bisa dapatkan solusi. Jadi saya senang sekali, bahagia dan tidak sabar Ya, untuk terapkan apa yang sudah saya komitmenkan tadi, strategi-strategi yang saya buat, saya mau terapkan sudah di kelas nanti ini. jadi Ibu sudah berkomitmen untuk melaksanakannya. Jadi, oke Ibu Putu, Ibu sudah temukan solusinya. Dan saya harap, saya tunggu Ibu punya ini apa. Pasti Hasilnya Ibu, pasti. bagaimana, harus. Saya tunggu itu hasilnya nanti. Jadi, Siap nanti Ibu. kapan Jadi ini nanti kita bertemu lagi. siap nanti mungkin ya minggu depan saya terapkan. Setelah itu saya telepon Ibu bagaimana hasilnya. Oke, Saya mau cerita-cerita lagi. Oke, oke, mantap Ibu Putu. Oke, saya tunggu Ibu Putu teleponnya. Oke, Ibu Putu. Kayaknya Baik Ibu sudah ini Oki. apa? Iya, sama-sama Ibu Putu. Terima kasih banyak Ibu Oki sudah Ya, mendengarkan sama-sama curhatan Ibu. saya. Ah, Seperti Ibu Putu. Ya, selamat sore. Kita sudah habis, Kak, Ibu. Ngajar praktik. Kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Setelah itu, kita buat apa lagi? Kita tunggu sudah. Nanti kan ini video dari Bapak Fasil ya. Berarti harus ada edit-edit sedikit ini. Ada yang dipotong-potong begitu. Iya, bagi kan masing-masing punya. Iya toh. Berarti nanti kita potong dulu. Iya. Selamat malam Ibu Bita. Ibu Bita ada di room sebelah. Ada fokus di room sebelah. Ada room sebelah apa ini? Apa yang kita buat setelah ini? Kan 15 menit saja toh? Kita sudah setengah jam lewat. Saya lihat di waktu. Iya, Kan, udah. Sudah lewat. cuma hampir 1 jam. Ah, Kita mulai tadi 20 berapa kok itu. Sudah habis kita. Iya, sudah. Keren. So, Keren. ini apa? Sudah selesai. Ibu Oki dan Ibu Putu sudah selesai. Sudah Bapak. Kira-kira apa yang kita buat Bapak Fasil? Kita sudah selesai. Sudah pengisian lembar evaluasi diri. Oh iya Bapak, siap. Betul. Ya, silakan. Siap, siap Bapak. Kita masuk di mana tuh lembar evaluasi? Ini Di ruang kolaborasi tuh? tidak. Saya sudah Iya, download. sudah download toh? Iya, sudah download. Kerja dulu yang Word toh, nanti baru Iya, Bapak itu Fasil sudah selesai download. kerja dulu yang itu, nanti kalau sudah ada dia punya Jamboard, baru kita kerja di Jamboard tuh. Tapi kalau di Jamboard dia banyak, nah. Iya, tidak bisa banyak nah di sana. Iya, saya juga. Bar evaluasi. Dia kerja di Active Word saya dulu tuh, nanti baru Iya. tinggal copy-copy saya. Sudah nama file nih. Itu nama filenya lembar refleksi Oh, diri. lembar refleksi. Saya Sudah? itu lembar evaluasi, lembar refleksi diri. Ah.
Seleksi diri. Dari mana bisa saya download? Ah, kalau tidak saya kirimkan sakit ini kan. Mm-mm. Saya Saya sudah download kirim. dari kemarin. Iya. Tahu so ini apa, ini laptop, ini hasil downloadnya. Biasa kirimkan. Ah, saya sudah kirimkan tuh.
Ibu Putu dan Ibu Uki, waktu kita sudah selesai, nanti baru diselesaikan ketika kita di main room. Baik Bapak, terima kasih. Kami masuk ke main room, Bapak. Keluar dari sini. Ya, langsung ke main room Ibu Putu. Oke, siap Bapak.